Partai Demokrat telah mendaftar ke KPU RI. Kemudian 58 menit kemudian kami telah menyelesaikan pemeriksaan berkas atau dokumen persyaratan pendaftaran parpol Partai Demokrat yang diunggah ke dalam aplikasi Sipol. Jadi proses pengecekan kelengkapan dokumen kini lebih cepat lagi, yaitu 58 menit ya. Dan tepat pada 14:58 ya, KPU menyatakan bahwa dokumen pendaftaran Partai Demokrat itu dinyatakan lengkap. Wacana duet Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan membuat banyak dinamika politik menjelang pemilu 2024. Pertama, wacana memasangkan Anies AHY berpeluang besar menjadi titik lebur antara kekuatan Nasdem dan Demokrat. PKS sendiri berpeluang besar bergabung ikut mengusung duet Anies AHY. Kita harus memahami dari komposisi atau penduduk Indonesia yang akan bisa memilih di tahun 2024, kurang lebih 205 juta orang, 60%-nya merupakan dari kalangan generasi milenial dan juga generasi Z, termasuk adalah pemilih pemula. Oleh karena itu memang partai-partai politik, khususnya kami Partai Demokrat, sangat serius untuk menggapai suara anak muda, tetapi tentu tidak ingin hanya menjadikan generasi muda sebagai komoditas politik pemilu. Tetapi benar-benar kita ingin memahami apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka butuhkan dan inginkan. AHY ini memang mencoba untuk membangun dialog dengan berbagai kalangan, dengan tokoh-tokoh nasional. Berusaha untuk menemukan dan menyepakati semacam common ground gitu. Di tengah-tengah perbedaan-perbedaan politik yang dimungkinkan oleh demokrasi. Politik identitas sangat membelah. Polarisasi yang dieksploitasi karena sentimen, suku, agama, etnisitas, dan identitas lainnya ini sangat berbahaya bagi persatuan kita. Dan yang terakhir tentunya berbicara post-truth politics. Politik fitnah bukan sesuatu yang baru. Tapi di era digital ini, hoax, black campaign, fake news ini merajalela membabi buta. Belum lagi kita harus menghadapi buzzer-buzzer politik yang memang tugas dan pekerjaannya memproduksi berita-berita bohong tadi. Generasi muda lebih banyak ketemu dengan senior-seniornya, dengan yang tentunya negarawan yang sudah pernah memerintah di negeri ini. Itu kan rasanya bagus. Jadi banyak berbincang-bincang, banyak berbagi pengalaman, dan tentunya memberikan arahan-arahan. Karena kita melihat Mas Agus ini kalau dari kalangan bawah, kalangan muda. Kami melihat Mas Agus Harimurti Yudhoyono adalah sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan, khususnya di 2024 kita bertekad untuk mengantarkan beliau menjadi pemimpin nasional. Karena kita ingin Indonesia ke depan dipimpin oleh sosok yang muda, sosok yang cerdas, religius, intelektual, dan memiliki integritas. Yang kita melihat itu ada pada sosok Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Pro Pancasila, ada yang pro agama, kami yang pro kebinekaan, kalian yang intoleran dan segala macam. Dan di antara dua belah pihak itu tidak bertemu. Kita bertanya apakah memang kenyataannya begitu atau ini sebetulnya semata-mata satu isu politik yang dibangun dengan sengaja gitu. Tapi apapun itu menurut saya efeknya nggak bagus. AHY berpendapat itu bukan efek yang baik bagi masyarakat, sehingga AHY mengambil inisiatif untuk mencoba membangun dialog dengan tokoh-tokoh nasional itu. Berbicara demokrasi, ada 3 tantangan yang sering saya sampaikan dalam berbagai forum. Yang pertama, money politics. Politik uang ini merajalela. Harus kita antisipasi, jangan sampai hanya mereka yang punya uang berlebih yang bisa menjadi kader-kader terbaik bangsa, bisa menjadi pemimpin dan wakil rakyat. Demokrat mendaftarkan diri ke KPU untuk mengikuti perhelatan pemilu 2024, tidak membutuhkan waktu lama langsung lulus.
AHY bergerak cepat dalam mempersiapkan mesin Partai Demokrat dalam menyongsong pemilu 2024. AHY mengaku, selama 3 hari 2 malam, dirinya sudah mengumpulkan jajaran pimpinan dan pengurus Partai Demokrat dari seluruh Indonesia di daerah Puncak, Bogor untuk berkonsolidasi. Mari kita semua fokus menatap ke depan dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk bisa meraih kemenangan di pemilu 2024, tegas AHY seperti dikutip dalam siaran pers diterima Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022. AHY meyakini, pemilu 2024 sudah semakin dekat, konsolidasi internal harus dituntaskan demi melaju kencang menuju pemilu 2024 dengan semangat baru dan tenaga baru. Selain itu, sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam pencapaian tujuan berorganisasi. AHY pun meminta, jajaran pimpinan Partai Demokrat di tingkat pusat dan 34 ketua DPD dari seluruh Indonesia, secara terus-menerus memperkuat sumber daya manusia Partai Demokrat di berbagai tingkatan. Di tengah upaya melakukan kerja-kerja nyata dan bermanfaat untuk rakyat, para pimpinan dan ketua-ketua DPD Partai Demokrat harus selalu memberikan perhatian pada upaya peningkatan kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia partai di daerahnya masing-masing, pesan AHY. Mantan perwira militer ini memastikan, tantangan ke depan akan semakin kompleks, dan Demokrat harus menyiapkan kader-kader kita yang militan dan tangguh, untuk menghadapi situasi yang begitu cepat berubah dan tidak pasti. Putra sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, ini berharap jajaran pimpinan dan pengurus dari seluruh Indonesia menjaring caleg-caleg yang potensial seluas-luasnya. Berikan kesempatan kepada para kader kita yang potensial di daerah pemilihannya masing-masing, buka pula ruang seluas-luasnya untuk masyarakat yang ingin mengabdi untuk bangsa dan negara dengan menjadi caleg Partai Demokrat, ujar AHY. Suami dari Anissa Pohan ini lantas mengingatkan, agar jajaran pimpinan pengurus Partai Demokrat di tingkat pusat, dan para ketua DPD Partai Demokrat dari 34 provinsi bisa memegang teguh komitmen Partai Demokrat, untuk menyuarakan terus apa yang menjadi persoalan dan keluhan masyarakat hari ini seperti yang selama ini sudah dilakukan oleh Partai Demokrat. Demokrat harus selalu bersama dengan rakyat, karena harapan rakyat adalah perjuangan rakyat, ujar AHY. Sebagai informasi, konsolidasi ini bertajuk Leader Partai Demokrat. Acara dihadiri Majelis Tinggi, Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, Mahkamah Partai, para pengurus inti partai tingkat pusat, dan juga ketua DPD dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Selain itu, Presiden RI ke-6, Bapak SBY, yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat turut hadir di acara ini. Begitu pula dengan jajaran pimpinan di tingkat pusat seperti Sekjen Teguh Rifki, Waketum Edi Baskoro Yudhoyono, Waketum Beni Kaharman, Wasekjen Agus Jovan Latukonsina, Wasekjen Jansen S, Kepala BPOKK Herman Haeron, Kepala Bakomstra Jubir Herzaki Mahendra Putra, maupun Ketua Dewan Kehormatan Hingga Panjaitan, serta Dewan Pertimbangan Rahlan Nasidik. Dari daerah, tampak hadir Iti Jayabaya, Bupati Lebak yang juga Ketua DPD Banten, Emil Dardak Wagub Jatim dan Ketua DPD Jatim, Yansen Tipa Padan, Wagub Kaltara dan Ketua DPD Kaltara, serta Eli Lasut, Bupati Kepulauan Talaut dan Ketua DPD Sulawesi Utara. Konsolidasi berlangsung dari Jumat hingga Minggu, 5 sampai tanggal 7 Agustus tahun 2022. Dalam konsolidasi ini, Ketua Umum Partai Demokrat AHY menginstruksikan kepada para jajaran pimpinan partai dan terutama kepada 34 Ketua DPD Partai Demokrat di tingkat provinsi, untuk menghidupkan mesin politik dan memperkuat sumber daya manusia Partai Demokrat.